merahmati kita. Kita baca dari ini ya, 19 ayat ya, Yohanes 12 ayat 1 sampai 19. Aku share dan ya. Oke. Aku share ayatnya dulu. Kalau bisa kita masing-masing juga boleh ya. Tapi aku di sini share supaya bisa masuk ke rekaman ya. Oke. Yohanes pasal 12 ayat 1 sampai 19. Oke, ini ya. Share screen. Oke. Mari kita sama-sama doa dulu ya. Sebentar, kita langsung baca aja. Si Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih kepadamu atas firman, juga kesempatan hari lepas hari. Tuhan, Engkau tidak pernah berhenti bersetia. Tuhan, kami juga mau belajar untuk setia, menghormati teman-teman yang masih ada kesibukan dan lain hal. Rahmatilah mereka, jaga mereka, lindungi juga kuduskan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa, sungguh mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke, kita baca gantian ya, satu orang satu ayat ya, tapi 2 ayat aja ya, satu orang 2 ayat, karena kita bertiga ya, Tuhan. Kita baca sama-sama subjudulnya ya. Hasil dan perkembangbiakan hayat. Perkembangbiakan hayat, hasil hayat, rumah perjamuan, miniatur hidup gereja. Oke. 1 dan 2, 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Di situ diadakan perjamuan untuk dia dan Marta melayani. Sedangkan salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Lalu Maria mengambil 1/2 liter minyak narastu murni yang mahal sekali, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya, dan bau semerbak minyak itu memenuhi seluruh rumah itu. Tetapi Yudas Iskariot, seorang murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, "Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin?" Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan orang-orang miskin, melainkan karena ia seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegang. Ya. Lalu kata Yesus, biarkanlah dia melakukan hal ini mengingat hari penguburanku. Karena orang-orang miskin selalu ada bersama kamu, tapi aku tidak akan selalu bersama kamu. Sejumlah besar orang Yahudi mendengar bahwa Yesus ada di sana dan mereka datang bukan hanya karena Yesus, melainkan juga untuk melihat Lazarus yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati. Lalu imam-imam kepala berencana untuk membunuh Lazarus juga. Sebab karena dia banyak orang Yahudi meninggalkan mereka dan percaya kepada Yesus. 2. Perkembangbiakan hayat bagi gereja melalui mati dan bangkit, meliputi dimuliakannya Allah dan penghakiman atas dunia dan iblis. Keesokan harinya ketika orang banyak yang datang merayakan pesta mendengar bahwa Yesus sedang di tengah jalan menuju Yerusalem, Mereka mengambil daun-daun palem dan pergi menyongsong dia sambil berseru-seru, "Hosana, terpujilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel." Yesus menemukan seekor keledai muda, lalu ia naik ke atasnya seperti ada tertulis, "Jangan takut, hai putri Sion, lihatlah rajamu datang, Daud duduk di atas seekor anak keledai." Mula-mula murid-murid Yesus tidak mengerti akan hal itu, tetapi sudah dimuliakan, teringatlah mereka bahwa nas itu mengenai dia, dan bahwa mereka telah melakukannya juga untuk dia. lalu bersaksilah orang banyak yang bersama-sama dengan dia ketika ia memanggil Lazarus keluar dari kubur dan membangkitkannya dari antara orang mati. Sebab itu orang banyak itu pergi menyongsong dia, karena mereka mendengar bahwa ia yang membuat tanda mukjizat itu. ini. Lalu kata orang-orang Farisi ke orang kepada yang lain, "Kamu lihat sendiri bahwa kamu sama sekali tidak berhasil. Lihatlah, seluruh dunia datang mengikuti dia."
Oke, puji Tuhan ya, 19 ayat sudah kita baca. Singkat aja, jadi kita juga udah lihat bagaimana Tuhan ya menjadi Allah yang sebagai penyelamat dalam kitab Yohanes ini. Kita juga bisa ya melihat bahwa katakan di sini adakan perjamuan untuk dia ya. Nah, di puji Tuhan ya, bagaimanapun situasi dan kondisi pasti ada orang yang mengasihi Tuhan dengan sepenuhnya ya. Nah, termasuk kita tinggal pilih kita mau di bagian yang mana ya. Nah, lalu di sini kita lihat juga ya yang ketiga ya. Di sini ada Maria ya mengambil setengah liter minyak narwastu murni ya, yang mahal sekali. Jadi artinya orang-orang yang mengasihi Tuhan itu pasti rela untuk membayar harga ya. Dan harga bukan berarti harus mengeluarkan uang ya, tapi bagaimana waktu ya, tenaga ya, juga hati kita ya, kesukaan apakah sudah digantikan oleh Tuhan. Nah, jadi benar-benar di sini adalah seorang perempuan ya, bagaimana sambil sujud ya dia menyaki kaki Yesus ya, bahkan menyekanya dengan rambut. Nah, kalau Eva sama Maria kan perempuan itu adalah mahkotanya rambut ya. Jadi benar-benar sampai seperti itu ya untuk Tuhan. Nah, bagaimana sih kok bisa? Tapi ya Yudas ya, kebanyakan orang ini adalah diwakilkan dengan Yudas berkata ya, kenapa yang rastu itu nggak diberikan kepada orang miskin ya? Nah, ini juga adalah satu perkara yang memang kelihatannya benar gitu ya, kelihatannya bagus. Tapi yang dimaksud adalah kan bagaimana hari ini Allah ya pada saat itu Tuhan akan disalibkan ya, akan dihakimi gitu ya. Nah, tapi kenapa sampai harus diberikan demikian? Nah, Yesus berkata apa? Janganlah ya melakukan hal ini mengingat hari penguburanku. Nah, puji Tuhan hari ini bagaimana sikap kita? Bagaimana sikap orang Kristen hari ini? Apakah sudah memiliki kedambaan yang sedemikian, kecintaan yang sedemikian? Mari kembali berkaca juga pada diri kita masing-masing. Sampai 19 juga demikian. Ya, bagaimana ada orang yang hosana yang memuji Tuhan, tapi ternyata pada akhirnya juga menyalibkan Tuhan. Jadi bagaimana hari ini ya kita telah melewati mati dan bangkit, jangan sampai kita malah mati lagi, tapi apa? Justru kita harus bangkit terus-menerus untuk mengasihi Tuhan dan menyebarluaskan kabar baik ini kepada banyak orang. Amin. Puji Tuhan ya. Jadi secara singkat demikian. Apakah ada lagi yang mau bertanya atau bersaksi, berbagi? Dari Maria atau Eva? Amin. Aku menikmati di ayat 13. Mereka mengambil daun-daun palem dan pergi menyongsong dia sambil berseru-seru, Hosana, terpujilah dia yang datang dalam nama Tuhan Raja Israel. Dari sini aku menikmati bahwa nanti mereka ini juga ada yang saat Tuhan Yesus disalibkan, mereka juga ada yang berkata salibkanlah dia gitu. Melalui ini aku diingatkan juga bahwa sebagai orang percaya sudah seharusnya kita mempermuliakan Tuhan melalui apa yang ada pada kita dan jangan seperti orang-orang yang di saat Tuhan disalibkan itu juga mereka mengambil bagian gitu, tapi biarlah kita mengambil bagian untuk hal-hal yang mempermuliakan nama Tuhan. Amin. Aku menikmati yang perkara Maria itu ya. Yesus bilang, orang miskin selalu ada padamu, tetapi aku tidak ya. Jadi di situ ya menegaskan bahwa orang-orang di sekitar mereka itu selalu memikirkan orang miskin ya, tapi tidak pernah memikirkan keinginan hati Allah ya. Sebenarnya bukan nggak masalah sih untuk memperhatikan orang-orang yang kurang mampu ya, tetapi sebenarnya yang paling penting adalah orang-orang yang miskin atau diri Allah sendiri gitu. Karena kan kalau misalnya kita memperhatikan kehendak Allah, kita bersatu dengan Allah, otomatis kita juga memiliki satu keinsanian ya, satu
hati untuk bersimpati, bahkan berempati kepada orang-orang miskin gitu. Jadi sebenarnya lebih mengacu kepada kasih ya, kasih yang dicurahkan oleh orang-orang sekitar Yesus itu bukan kasih yang berasal dari Allah. Sehingga mereka hanya memikirkan, kehendak mereka sendiri ya, bukan kehendak Allah gitu. Jadi ya hari ini, sebenarnya salah satu kunci kita memiliki kasih yang tidak terbatas itu berasal dari Allah. Ketika kita memiliki kasih Allah, kita juga pasti mengasihi orang miskin gitu. Kita pasti mau dengan sukarela memberikan atau membantu orang miskin. Ya sama seperti apa, perempuan ini ya, Maria ini ya, dia memberikan 1/2 liter minyak narwastu ya. Jadi itu adalah nyawa, istilahnya nyawanya dia gitu, tapi dia kasih karena apa, hatinya, karena hatinya itu tertuju kepada Tuhan. Dia merasa Tuhan itu lebih mustika dari, apa yang dia pegang pada saat itu gitu. Jadi hari ini kita juga perlu belajar memustikakan Tuhan lebih dari segalanya gitu. Bahkan hal yang paling berharga di dalam hidup kita itu nggak sebanding dengan Allah gitu. Jadi ya jangan sampai kita tertipu oleh kasih alamiah itu. Amin. Amin. Tuhan. Oke, semua sudah berbagi, juga sudah dapat maknanya ya. Jadi semoga Tuhan terus menguatkan kita supaya Dia boleh terus bertambah dalam kita ya. Oke, Tuhan, kita boleh tutup dalam doa ya pembacaan kita malam ini. Semoga Tuhan merahmati, Tuhan juga menguatkan kita. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas firman yang begitu menerangi Tuhan dari Yohanes pasal 12 ini. Dan biarlah juga firman-Mu kembali menguduskan kami, Eva, Maria, diriku, juga teman-teman lainnya. Semoga Tuhan menguatkan, menguduskan juga dalam sehari-hari kami sampai Engkau datang kembali. Sama seperti bagaimana Maria yang ada di dalam kitab Yohanes ini, dia begitu mencurahkan kasih-Nya sampai membayar harga yang mahal harganya. Tuhan, kami sungguh berterima kasih dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, sampai di sini.